ibu kamu! Biarkan Bapak! Ah! Ah! Aku melayan semua pujian, tak terkira, tak pernah terasa. Kemana aku harus mencari seseorang yang dapat mendampingi. Kadang ku ingin membunuh hati yang selalu dambakan berakhirnya sepi. Menukik, menumpas kezaliman. Yang salah pasti dia libat. Pasti dia libat. Rizky, kamu harus kuat menghadapi ini. Dan yang paling penting adalah melanjutkan hidupmu. Umurmu masih muda, perjalananmu masih panjang. Ibumu pasti ingin kau akan tabah menghadapi ini. Pak, maafkan Rizky, Pak. Rizky gak bisa melindungi Bapak. Maafkan Rizky, Pak. Ikhlaskanlah. Biarkan ayahmu beristirahat dengan tenang. Dengan keikhlasan dan kerelaan kamulah membuat dia akan tenang di alam baka. Tabahkanlah, nak. Karena semua makhluk di atas bumi ini pada suatu saat juga akan meninggalkan kita, akan mati. Karena kematian itu adalah milik Allah. Terimalah ini sebuah kenyataan. Ya Allah, bukalah pintu surga bagi bapakku. Dia ayah yang sangat baik dan selalu melindungi keluarganya, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya dan terimalah dia di sisimu. Ayahmu pasti akan beruntung mempunyai anak yang soleh sepertimu. Kamu tahu, doa anak yang solehlah diterima oleh Allah. Insya Allah doamu akan diterima di sisi. Yang tabah ya, Ki. Rizky, aku turut berduka cita ya atas kepergian papa kamu. Ya, seandainya aja aku bisa bantu kamu. Apa ya? Sayang, kamu nggak pantas tangisin orang itu. Dia itu sudah merebut harta dari tangan kita. Dan sekarang dia sudah mati. Waktunya kita untuk balas dendam.
Masalahnya, Fer, bukan apa yang dia telah perbuat pada kita, tapi dia masih kakakku. Itu problemnya. Iya, kakak yang hebat. Sampai segitu hebatnya, dia tega mengusir kamu. Kamu tidak dipedulikan dengan dia. Dan kamu dalam kesusahan, dia tidak peduli. Yuda, tolong acukan perasaanmu terhadap dia. Buang pikiran cengeng kalau kamu itu bersaudara. Dan ingat Yuda, ini kesempatan baik buat kita. Kita harus rebut kekayaannya. Ibumu sedang mengalami trauma hebat. Goncangan yang diterima ibumu menyebabkan serangan emosional yang dalam. Seberapa parah, Dok? Ibumu sedang mengalami gangguan yang serius. Saya khawatir tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengembalikannya seperti semula. Apakah kondisi ibu saya akan seperti ini terus, Dok? Kami akan memberikan beberapa terapi pengobatan untuk membantu mempercepat proses penyembuhannya. Namun, kami tidak tahu seberapa cepat Nyonya Arimbi akan pulih kembali. Hanya waktulah yang bisa menjawabnya. Saya turut prihatin, Rizky. Bersabarlah. Maafkan Rizky, Bu. Rizky menyesal. Kalau saja Rizky mendengarkan apa yang dikatakan ibu dan bapak, bapak pasti masih hidup. Dan kejadiannya tidak akan seperti ini. Bu, maafin Rizky, Bu. Bu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang menyebabkan semua ini terjadi. Kamu yang melakukan ini padaku dan keluargaku. Terkutuk kamu, Gatot Kaca. Terkutuk! Kekuatanku sudah hilang sekarang. Andai saja aku tidak pernah memiliki kekuatan itu. Kekuatan itu cuma kutukan. Terkutuk kau, Gatot Kaca! Astagfirullahaladzim. Rizky. Istighfar, Rizky. Tante Vera, Syukurlah. Alhamdulillah. Kalau kamu masih ingat dengan kami. ada perlu apa Om dan Tante datang sini? Dengar Om, saya nggak mau ada masalah lagi. Khususnya hari ini. Sebaiknya Om dan Tante pergi dari sini sekarang juga. Maaf, Rizky, dengarkan dulu Rizky. Dengarkan dulu. Om mau bicara. Kami kesini nggak bermaksud apa-apa. Kami kesini hanya turut berduka cita atas meninggalnya papa kamu. udahlah Om.
Saya masih ingat apa yang Om lakukan terhadap keluarga saya. Rizky, itu kan sudah lama sekali, Rizky. Kami sudah berubah. Demi Allah, kami sangat menyesal atas kejadian itu. Dengar Om, lebih baik Om dan Tante pergi dari sini sekarang juga. Biarkan kami sendiri. Rizky! Rizky, dengar Tante dulu. Rizky! Pinjamin saya uang, Mas. Saya lagi butuh uang sekarang. Kalaupun nanti saya ada uang, langsung saya kembalikan kok, Mas. Yuda, kamu ini selalu mempersulit diri kamu sendiri. Kamu selalu berjudi yang jelas-jelas membuat kamu selalu dalam masalah. Kamu tidak henti-hentinya mempertaruhkan semua yang kamu miliki, termasuk hidup kamu, masa depan kamu. Mas, tolonglah kami, Mas. Kami mohon. Kami berutang banyak dengan orang-orang jahat. Kalau misalnya kami nggak bisa melunasi hutang, kami akan dibunuh, Mas. Apa Mas tega ngeliat kami dibunuh? Dan Vera, bukannya saya tidak mau membantu kamu. Kalau boleh saya jujur, saya tidak punya uang cash saat ini. Semua sisa uang saya masukkan ke dalam perusahaan ini. Jadi maafkan saya, kali ini saya tidak bisa membantu. Beri saya uang, Mas! Saya sudah bilang, saya tidak punya uang cash. Beri saya uang, Mas! Atau ku tembak anak ini! Saya mohon, saya minta Yuda, jangan ganggu dia. Dia anakku. Kamu lebih belain anak ini daripada saya, adik kandung kamu sendiri. Dia bukan anak kamu. Dia anak adopsi, anak pungut. Hanya Allah yang tahu darah siapa yang mengalir dalam darahnya. Kamu lebih tega untuk dibunuh oleh penjahat itu. Ku bunuh anak ini. Tembak dia. Pergi dari sini! Saya akan tembak kamu! Pergi! Jangan pernah menginjak rumah ini lagi! Pergi! Kenapa mereka kembali lagi? Apa yang sebenarnya mereka cari? Beraninya anak itu. Dia pikir dia itu siapa, Mas? Dia kan cuma anak pungut, anak angkat. Mas, sebaiknya kita harus segera bertindak. Kita harus merebut kekayaan dan aset perusahaan Bima. Kita harus cepat-cepat sebelum mereka sadar maksud tujuan kedatangan kita. Tenang, Vera. Jangan tergesa-gesa. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Dengan meninggalnya Mas Bima, kita akan mudah menguasai seluruh harta dalam rumah itu. Kita harus bisa masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Setelah itu secara perlahan-lahan, kita tikam mereka dari belakang. Mereka nggak akan pernah menduga kalau kita akan menyingkirkan mereka secara perlahan-lahan. Isi Mbak, Rizky-nya ada? Ada di dalam, silakan masuk. Ki, Gita, Anto. Sorry, gue nggak tahu kalau lo pada datang. Gimana kabar lu, Ki? Gua sama Gita kangen banget. Di sekolah nggak ada muka culun lu. Gue juga kangen sama lo semua.
kan udah lama nggak sekolah. Lo keluar rumah juga nggak pernah. Itu sebenarnya nggak baik buat lo. Lo cuma makan buat hidup, terus sedih ngeliatin nyokap lo. Gue sama Anto tahu kok kalau lo tuh khawatir banget sama nyokap lo. Tapi kan nggak ada yang bisa lo lakuin di rumah. Karena nyokap lo juga nggak sadar lo di sini lagi nemenin dia. Coba deh Ki, lu pikir. Apa nyokap lo bakal senang ngelihat hidup lo kayak gini sekarang, Ki? Enggak kan? Bener apa kata kita, nyokap lu gue rasa juga pengen lu sekolah. Nggak bolos kayak gini. Masa sekolah lu anggurin? Sayang kan Ki? Gue rasa almarhum bokap lu nggak mau lihat lu kayak gini Ki. Mereka tuh punya impian besar sama lu. Mereka berharap banget sama lu Ki. Dan lu harus bikin mereka bangga Ki. Jangan sia-siain harapan mereka. Anto, Gita dan suster mungkin benar. Ibu dan almarhum bapak pasti ingin aku kembali ke sekolah. Mungkin ini waktunya aku kembali ke sekolah. Sekarang semuanya sudah berbeda. Aku udah gak punya kekuatan itu lagi. Awas! Hei! Hati-hati lo! Hati-hati lu, mobil ngebut main tahan aja. Gaya lu kagak terkaca aja. Yuk. Mereka benar. Aku sekarang cuma manusia biasa. Aku bisa saja mati konyol tadi. Gila, bagus banget mobil lo. Oh, Reza, anak orang kaya. Bokap gue yang beliin. Gaya lu. Hei, ngapa lo? Pergi nggak lo? Lo ngapain deketin mobil gua? Mobil gua tuh baru tau nggak? Terlecet lagi. Gua tahu. Lu yang tadi pagi di pinggir jalan hampir mati ya? Gara-gara lu mobil gua hampir dilempar batu tau nggak? Reza! Kamu tuh apaan sih? Nes, dia tuh yang cari masalah. Tuh lihat mukanya nyolot banget. Gua nggak ngapa-ngapain dia kok. Ki, lo tuh emang aneh sih. Orang aneh tau nggak lo tuh? Udah deh. Dia tuh bukan tandingan kamu. Udah, ayo tinggalin dia deh. Ki, lu kenapa? Apa sih lo? Ki, apa sih yang lu pikirin? Hari pertama masuk sekolah udah ngajakin Reza berantem. Sorry man. Enggak, gua kangen ngeliat muka lu yang culun. Sama tuh, gue juga senang bisa masuk sekolah lagi. Bisa ketemu sama lo semua. Ki, gue tahu lo udah ngalamin masa-masa sulit. Gue sama Anto bisa bantuin lo kok. Gue berdua bisa diandelin. Nah, ngomong-ngomong soal itu, gua punya ide yang brilian. Pasti dia Pertama-tama, lu harus ikutin semua acara yang ada di sekolah. Maksudnya biar ngilangin pikiran lu dari stres, iya kan? Terus, gua punya satu ide lagi. Nah, ide ini nih lu bakal ngerasa lebih baik. Gua jamin. Nesa, lu harus lebih ke teman Nesa. Oh iya, bentar lagi ada pensi. Lu bisa berpartisipasi di pensi itu, Ki. Koordinatornya si Nesa loh. Rizky, lo mau gabung ikut jadi anggota pensi? Soalnya kita juga kekurangan tenaga gitu. Gue hargain lo banget kalau misalnya lo bantuin gue.
mau sekarang, lo bisa bantuin gue kok dengan mulai ngiasin panggung. Udah, lu berdua sana deh, senang-senang deh. Tinggal gue sama si Gita yang ngurus dekor panggungnya. Udah cepet. Ayo. Rizky, bisa bantuin gue nggak? Tolong ambil meja itu dong. Gue balik ke atas terus nggak nyampe. Oke. Kalau misalnya berat, yang kursinya juga nggak apa-apa kok. Rizky, kamu hati-hati dong. Kalau misalnya nggak bisa, bilang aku bantuin. Bos. Kenapa lo bete begitu? Lagi ada masalah ya? Si brengsek itu, lo tau nggak? Dia sengaja mempelalik kematian bokapnya untuk ngedeketin Nessa. Pinter dia ya. Dasar ayam sayur. Menjilat! Hajar dia! Nih, pembalasan dari ayam sayur! Itu pembalasan dari gue! Rasain lu! Cabut! Dia yang mukulin dan bikin gue kayak gini. Dia yang nutupin pala gue pakai karung dan ngeroyok bareng teman-temannya. Dia mukulin gue sampai gue kan jadi kayak gini. Hah? Lu kalau ngomongin bener ya? Mana buktinya? Lu sendiri bilang kalau muka lo ditutupin pakai karung. Gimana lo mau lihat gue? Biar gue nggak bisa lihat. Gue tahu dari suara lo. Lo tuh tega sih kayak gitu. Lo kok yang ribut sih? Lo tanya sama dia deh. Apa dia lihat muka gue atau dia lihat teman-teman gue? Tapi gue tahu itu lo. Lo sendiri tadi bilang kalau lo gak lihat apa-apa. Lo ngomong yang bener dong. Jangan nuduh tanpa bukti. Ki, kita keluar dari sini, Ki. Gila! Lo tuh gila ya. Gue gak habis pikir tau gak? Tega banget sih lo. Apa-apa. Sa, lo dengerin gue. Gue gak ngelakuin apa-apa. Suai! Oh. Dan asal lo tau aja, dia cuma ingin dapat simpatik dari lo. Ini nggak akan terjadi kalau kekuatanku masih ada. Mereka nggak akan bisa melukaiku seperti ini. Kapan sih ini semua selesai? Mestinya ada satu orang yang bisa berhentiin Reza sama gengnya. Biar mereka nggak bisa seenaknya mukulin orang. Itu sih percuma. Orang kayak Reza tuh nggak bakal mau belajar. Dia kan suka sok hebat kalau udah nyakitin orang. Tapi lihat aja, suatu saat gue akan balas mereka. Git,
Git, Iya, gue dengar. lu lihat ya, gue janji, Anto janji, suatu saat gue akan balas Reza sama gengnya, biar dia tahu. Thank you, Git. Lu mau kemana, Ki? Lu kan masih sakit. Gue mau balik lagi ke sana. Gue harus bantuin Nesa. Pensi bentar lagi mulai dan masih banyak hal yang belum selesai. Dia pasti butuh bantuan gue. Kasihan dia sendirian. Nesa mulu yang dipikirin. Kayak yang lu bilang, Git. Orang-orang macam Reza itu nggak pernah bisa belajar. Mereka selalu mengambil kesenangan dari orang-orang yang disiksa. Dan gue nggak mau ngasih mereka kesenangan. Gue mau tunjukin ke Reza kalau gue akan selalu bangkit walaupun dia jatuhin gue berulang kali. Nah, yaudah sekarang lu tunjukin ke orang-orang itu, lu bisa balas. Ayo Ki. Nih, nanti bagian lu gitu ya. Wah, Rizky? Kamu bukan main istirahat, kenapa lu kesini? Nggak apa-apa kok, Nes. Cuma luka kecil kayak gini, aku masih kuat kok. Lo gak usah bercanda deh. Gak perlu kok, lagi tenaga gue udah lebih. Serius. Aku tahu pensi ini berarti banget buat kamu. Aku cuma pengen bantu aja. Mungkin ada yang bisa aku kerjain. Makasih. Ternyata lo baik banget ya. Lo bisa bantuin gue untuk beliin lampu-lampu dan peralatan komponen sound system. Gimana? Oke. Nih duitnya. Dan gue pengen lo hati-hati megangnya ya. Soalnya duitnya tinggal segini doang kita punya. Gue punya ide. Pasti dia libat. Mau makan gimana, Tok? Ban lo kempes gitu? Wah! Mampus. Mereka nggak punya pilihan lagi. Mereka terpaksa begini kan. Cabut. Mau acara dipegang dia sama dia. Nih, DP dari gue. Pokoknya, intinya, abang kerjain tuh anak. Jangan biarin mereka sampai pergi. Gimana, Bang? Urusan kecil. Oke, kalau gitu. Oke, Bang ya? Rezeki nggak kemana? Iya. Yuk kita ikutin tuh anak. Ayo. Wah, gini. Aduh, gara-gara BBM naik, gue live naik Ki. Cukup nggak ya duitnya? Tahu, gua aja uang jajan nggak ditambahin. Kayaknya dari naik tadi, dua orang ini terus-terusan ngawasin gue sama Anto. Jangan-jangan mereka punya niat jahat. Gue sama Anto harus segera turun dari angkot ini. Bang, stop bang. Ki, kita kan masih jauh Ki. Gue turun tuh. Bang, stop bang. Oh, kemana sih ini orang? Jam berapa lagi sekarang? Nggak
Serius banget sih nih satu. Acara pensi bakal berantakan. Gara-gara si Rizky. Ya Allah, mana nih gue? Tok! 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 Bangun, Tok! Halo! Bangun! Tok! Mana nih, Riz? Aduh. Tok! Kita dirampok, Tok! Hah? Dirampok? Kita telat banget nih, Tok. Mana dong, Riz? Kita. Tinggal segini duitnya. Ya udah, ayo cukup, yuk. Kita harus ngomong apa sama Nisa? Dia pasti marah banget. Biar terus terang aja kok kita dirampok. Kalian tuh gimana sih? Tau nggak? Gara-gara kalian semua berantakan dan aku jadi males pas sekolah. Maaf, Nes. Tadi kita... Udah lo diem ya. Itu nggak penting buat gua. Semuanya udah terlambat. Tahu? Nesa! Hei Katro, gue bilang apa sama lu? Lu jangan ganggu Nesa lagi. Sialan! Nesa! Apa lu? Kesel banget lu orang. Ya Allah. Kenapa semua ini selalu terjadi pada aku, ya Allah? Apakah aku memang pembawa sial? Mungkin Resa benar. Mungkin selama ini apa yang dia omongin benar. Aku memang gak berguna. Apapun yang aku kerjain, selalu gak benar. Aku bahkan gak bisa ngelindungin Bapak. Aku gak bisa ngelindungin keluarga aku sendiri. Awalnya aku pikir ini semua gara-gara kekuatan itu. Tapi tanpa kekuatan itu pun aku gak berdaya. Aku gak bisa kayak gini terus. Aku gak boleh kayak gini terus. Aku gak boleh kayak gini terus. Aku harus menemukan kekuatan itu lagi. Aku harus menemukan kekuatan itu lagi. Gimana pun caranya. Iya, aku harus ke gua itu lagi. Aku harus menemukan gua itu lagi. Mana guanya? Mana guanya? Ya Allah, berikan hamba-Mu petunjuk ya Allah. Kembalikan kekuatan itu padaku ya Allah. Bagaimana bisa aku melindungi ibuku jika aku tidak memiliki kekuatan itu ya Allah. Ya Allah, berikan hamba-Mu petunjuk ya Allah. Berikan hamba-Mu petunjuk. Lihat sayang, sepertinya mudah buat kita masuk dan mencekik dia sampai mati. Ini kesempatan bagus buat kita. Setelah kematian si Bima itu, siapa lagi yang mau mewarisi semua ini kalau bukan kamu? Dan ingat sayang, si Rizky itu cuma anak bu, cuma anak angkat. Jadi yang lebih berhak itu cuma kamu.
Rizky? Bapak siapa? Kebanyakan ngomong. Udah pergi! Batu. Kalian ngapain di sini? Keluar! Keluar sekarang juga! Kakakku meninggal dan saudara iparku menjadi cacat. Itu semua karena kamu. Kamu nggak becus menolong mereka dan kamu biarkan mereka sendirian di rumah. Aku diam. Kamu cuma anak pungut. Darah yang mengalir dalam darahmu bukan darah kakakku. Aku adiknya Bima. Aku yang berhak atas semua ini. Ngerti kamu? Iya, kamu nggak bisa ngelarang kami datang. Karena kamu itu cuma anak pungut. Kamu itu cuma anak angkat Rizky. Dan ingat, kamu setiap saat bisa kami buang dari keluarga kami. Menjaga Mas Bima aja kamu nggak bisa. Kamu menjaga Mbak Arimbi. Kamu pengen Mbak Arimbi itu mati pelan-pelan. Iya, kamu nggak ada hak larang kami datang. Karena kamu itu cuma anak pungut. Kamu itu cuma anak angkat Rizky. Pasti dia libat. Lihat barang ini sayang. Ada TV, sofa. Sayang, kesini sayang. Kamu harus cobain sofa ini. Bener-bener nyaman. Sudah bertahun-tahun mereka tinggal di rumah yang mewah ini. Sementara saya tidur di penjara. Itu semua karena Bima. Dia bilang, itu untuk kebaikanku. Dasar dia pembohong. Penipu. Kita harus ambil ahli perusahaan Bima dan kekayaannya. Kita harus cepat-cepat. Ambil saat mereka lengah. Bagaimana dengan Rizky dan Arimbi? Saya sudah nggak khawatir lagi dengan Rizky. Karena dia sudah menerima kenyataan menjadi anak pungut. Dia tidak bisa mengambil hak kekayaannya. Kecuali atas persetujuan Arimbi. Dan ingat saya, pemegang kendali perusahaan adalah Arimbi. Dan langkah awal kita adalah menyingkirkan Arimbi. Semua kekayaan ini akan jadi milik kita, sayang. Kita cuma tinggal tunggu waktu. Kalau sudah waktunya, kita akan menyingkirkan dia. Sekarang waktunya kita bekerja, sayang. Aku akan awasi mereka. Vera, aku punya rencana hebat.
selalu dambakan berakhirnya sepi. Menukik, menumpas kezaliman. Yang salah pasti dia.